Jadi alangkah indahnya ya, punya presiden beriman kepada Allah, punya gubernur beriman kepada Allah, punya bupati beriman kepada Allah, punya polisi beriman kepada Allah. Semuanya kalau sudah beriman kepada Allah, Allah akan menurunkan rezeki rahmat dari langit dan juga mengeluarkan dari bumi. Itu kalau kita beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Nabi dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ketemu lagi bersama saya Al-Fakir Sahdari. Mudah-mudahan pertemuan kita bermanfaat dan dihitung sebagai amalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas masalah Islam kafah. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah, secara total, secara keseluruhan. Jangan setengah-setengah, jangan sepotong-sepotong, jangan sesuai selera saja. Karena ada sebagian orang masuk ke dalam Islam itu hanya mengambil keuntungan dari Islam. Ketika merasa menguntungkan dengan ajaran Islam, dia mengaku Islam. Tapi ketika bertentangan dengan pribadinya, dia tinggalkan. Ini juga sudah disindir ya dalam Al-Quran. Ketika terang mereka akan berjalan, ketika gelap mereka akan berhenti. Mudah-mudahan kita jangan seperti itu dan terselamatkan dari sifat seperti itu. Nah, jadi dalam Islam sebenarnya bukan hanya sekedar mengajarkan tentang ibadah, tentang tauhid, tentang fikih, tapi sebenarnya Islam ini justru mengatur kehidupan. Makanya kalau sudah masuk ke dalam Islam, mengerjakan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Kalau melaksanakan perintah Allah, maka akan diberikan ganjaran pahala. Kalau melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, tentu akan diberikan juga balasan yang setimpal. Jadi Islam itu mengajarkan tentang ekonomi, mengajarkan tentang fikih, tentang akidah, tentang ibadah, tentang tasawuf, tentang sosial, tentang politik. Semuanya sudah diatur dalam Islam. Maka kalau kita perhatikan dalam Islam ini, semuanya ada doanya. Bangun tidur ada doanya. Mau tidur nanti juga ada doanya. Mau makan ada doanya. Setelah makan ada doanya. Ketika kita mau masuk ke WC ada doanya. Keluar WC ada doanya. Masuk masjid ada doanya. Keluar masjid ada doanya. Semuanya tidak terlepas dengan doa. Itulah yang menunjukkan bahwa Islam ini mengatur kehidupan. Jadi salah betul kita kalau kita hanya yaitu menganggap bahwa Islam ini ya tentang solat 5 waktu saja, tentang ibadah saja, tidak boleh berbicara tentang negara, tidak boleh berbicara tentang politik, tidak boleh berbicara tentang ekonomi. Itu salah. Jadi kita semuanya diajarkan. Untuk apa diajarkan seperti itu? Supaya hidup kita ini terarah, lurus, menuju ridha Allah Subhanahu wa taala dan tentu mendapatkan rahmatan lil alamin. Jadi Islam itu rahmatan lil alamin. Bukan hanya sekedar bermanfaat untuk kita, tapi juga seluruh alam, baik itu tumbuh-tumbuhan, hewan, bahkan alam ghaib sekalipun. Jadi jangan sampai kita hanya mengambil sebagian kecil saja dari Islam ini. Ambillah semuanya, masuklah ke dalam Islam secara kafah. Nah, jadi oleh karena itu kita umat Islam tidak dilarang bercita-cita jadi apapun. Mau jadi presiden, mau jadi tentara, mau jadi polisi, mau jadi gubernur, mau jadi bupati, silahkan, diperbolehkan kita untuk bercita-cita menjadi apa saja. Tapi yang terpenting adalah sebelum menjadi sesuatu, sebelum menggapai cita-cita yang sudah kita cita-citakan itu, yang pertama sekali pondasinya harus kuat. Apa pondasinya? Yaitu akidah yang lurus kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi alangkah indahnya ya, punya presiden beriman kepada Allah, punya gubernur beriman kepada Allah, punya bupati beriman kepada Allah, punya polisi beriman kepada Allah. Semuanya kalau sudah beriman kepada Allah, Allah akan menurunkan rezeki rahmat dari langit dan juga mengeluarkan dari bumi. Itu kalau kita beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita sempit berpikir dalam ajaran Islam. Sering kita dengar ustaz itu bersih, ustaz itu suci, ndak usahlah bicara politik, ngaji aja. Ini salah ini, ya, keliru sekali kalau menganggap Islam itu seperti itu. Jadi Islam ini berbicara seluruhnya, ya. Dibicarakan, diatur dalam Islam secara keseluruhan. Makanya kita harus bersinergi. Ulama ya berkontribusi untuk yaitu mencerdaskan umat lewat ilmu yang dimiliki. Yang memiliki pangkat dan jabatan berkontribusi dengan pangkat dan jabatannya. Jadi kita berkontribusi, saling bersinergi untuk menata kehidupan berbangsa bernegara untuk lebih baik lagi. Kaum muslimin muslimat dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tidak sanggup ya, memang mungkin belum mampu seperti yang diperintahkan Allah tersebut, yang penting kita berusaha dan jangan menghalangi cita-cita orang lain. Misalnya ada umat Islam ya beriman kepada Allah, ingin jadi presiden, ingin jadi gubernur. Nah, ini dihalangi, itu jangan ya. Seolah-olah itu berbahaya nanti ya kan, berbau ajaran Islam, itu tidak ya. Tidak, justru akan memberikan rahmatan lil alamin. Jadi mudah-mudahan pertemuan kita kali ini bermanfaat. Mudah-mudahan kita semua bisa masuk ke dalam Islam, ajaran Islam itu secara kafah, secara total, tidak setengah-setengah, tidak sepotong-sepotong. Jangan sampai kita Islam ini seperti, mohon maaf, maksudnya bukan menjelekkan atau menghina seseorang. Ini hanya contoh saja supaya lebih masuk ya, lebih kita pahami Islam ini. Seperti orang buta melihat gajah. Ketika ditanya orang buta melihat gajah, pasti akan berbeda-beda jawabannya. Orang buta yang pertama ditanya tentang gajah, maka dia akan menjawab, gajah itu seperti pohon kelapa tinggi. Kenapa? Karena orang buta yang pertama ini memegang kaki gajah sehingga dia merasa tinggi ya, seperti pohon kelapa. Dia jawab seperti itu. Kata orang buta yang kedua, enggak, gajah itu seperti kipas. Kenapa? Karena yang dipegang adalah kuping gajah. Kemudian orang buta yang ketiga menjawab, kedua-duanya salah. Yang benar itu adalah gajah seperti ular. Kenapa? Karena yang dia pegang ekornya. Jadi kesimpulannya, apakah mereka bertiga ini salah? Tidak. Mereka ini benar, hanya saja datanya tidak lengkap. Benarkah gajah itu seperti pohon kelapa? Benar. Apa? Kakinya. Benarkah gajah itu seperti kipas? Iya, karena yang dipegang adalah kupingnya. Benarkah gajah itu seperti ular? Iya, ekornya. Jadi maksudnya jangan sampai seperti itu, karena kita ini nanti semuanya akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting kita bersinergi, jangan sampai saling menjatuhkan, saling menjelekkan, dan jangan sampai menghalangi orang yang ingin melaksanakan ajaran Islam secara kafah. Itu ajaran Islam ya, jangan sampai disalah artikan. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.